wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela Buntona dengan NIM 2214240026. Kelas A, semester 1, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi PPKN. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik oleh dosen pengampu Bapak Roni Lukum, SPD, MSc. Di sini saya juga akan membawakan salah satu materi, yaitu tentang demokrasi. Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua yang saya jelaskan sebelumnya yaitu memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa. Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila. Dan masih banyak taraf perkembangan dalam mengenai sifat dan ciri-cirinya, itu terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar yang belum diamandemen. Ada dua istilah ristat dan sistem konstitusi. Maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen ialah demokrasi konstitusional. Di samping itu, corak demokrasi Indonesia waktu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada permulaan pertumbuhannya, demokrasi telah mencakup beberapa mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang agama yang menyusulnya. Akan tetapi, UNESCO juga menarik kesimpulan bahwa ide demokrasi itu dianggap ambigu atau mempunyai berbagai pengertian. Tetapi sekurang-kurangnya ada ambigu atau ketentuan mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide atau mengenai keberadaan kultural serta historis yang memengaruhi istilah, ide, dan praktik demokrasi. Selain itu, Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit ada dua prinsip menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mengenai sistem pemerintahan negara, yaitu ada dua. Yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum atau ristat, tidak berdasarkan kekuasaan belaka atau massa. Yang kedua yaitu ada sistem konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan pemerintah yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas, kekuasaannya
dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenangnya terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintahan itu tercantum dalam konstitusi. Maka dari itu sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi, constitutional government, atau jadi constitutional government sama dengan limited government atau restricted government. Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan oleh seorang ahli sejarah Inggris, Lord Acton, dengan mengingat bahwa pemerintahan itu selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas tapi pasti akan menyalahgunakan secara tidak terbatas pula. Tetapi demokrasi tidak merupakan sesuatu yang statis, dan dalam abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia Kedua, negara demokrasi telah melepaskan pandangan bahwa peranan negara hanya terbatas pada pengurus kepentingan bersama. Sekarang sudah dianggap bahwa negara turut bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat, dan karena itu harus aktif dalam menaikkan taraf atau kehidupan warga negara. Sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu secara efektif tumbuh gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintahan adalah suatu konstitusi, apakah ia bersifat naskah kekuasaan pemerintahan dengan sesuatu konstitusi, apakah ia bersifat sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu secara efektif tumbuh gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintahan dengan suatu konstitusi, apakah ia bersifat naskah atau tidak bersifat naskah. Konstitusi itu menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa, sehingga kekuasaan eksekutif dibagi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan konstitusionalisme. Saya akan menjelaskan salah satu kasus yang terjadi pada pemilu tahun 2019. Itu terjadi di beberapa daerah Jakarta yang dimana terjadi pembagian uang oleh calon pemilu kepada rakyat-rakyat dengan harapan mereka untuk mendapatkan uluran tangan atau dukungan politik. Nah, cara untuk mengatasi itu yaitu yang pertama, kita harus mengurangi politik uang, yang dimana masyarakat harus memperbedayakan untuk menolak segala bentuk politik uang dan suap dalam pemilihan. Cara mengatasi yang pertama yaitu mengurangi politik uang, yang dimana masyarakat harus memperbedayakan untuk menolak segala bentuk politik uang dan suap dalam pemilu. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mendorong masyarakat untuk tidak menerima suap dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi. Yang kedua yaitu menggunakan hak pilih secara bijak. Pemilih
menerima uang atau fasilitas dalam pertukaran suara. Yang ketiga yaitu ada transparansi dalam proses pemilu, yaitu semua tahapan pemilu termasuk pemberdayaan kampanye harus transparan dan dapat diakses oleh pihak. Hal ini membantu untuk mencegah praktik kotor dan penyalahgunaan uang dalam politik. Yang terakhir itu adalah penggunaan teknologi, yang dimana pemanfaatan teknologi seperti aplikasi pelaporan atau pengawasan berbasis online dapat memudahkan masyarakat dalam pengawasan untuk melaporkan dugaan suap dalam pelanggaran pemilu lainnya. Hanya itu saja dari penjelasan materi dari saya, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.